Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan untuk semuanya, nama saya Alda Cahaya Deha. Saya program Prodi PAUD semester 6. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup dan konsep filsafat pendidikan Islam. Sebelum kita masuk ke dalam pengertian filsafat pendidikan Islam, kita harus mengetahui secara historis. Secara historis, semua ilmu pengetahuan dikenal dewasa ini pernah menjadi bagian dari filsafat yang dianggap sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan. Filsafat pendidikan Islam terdiri dari kata filsafat dan Islam. Filsafat adalah kreatif menetapkan nilai, menempatkan tujuan, menentukan arah, dan menentukan ke jalan yang baru. Disinilah filsafat berfungsi sebagai penyelamat manusia dari kesesatan hidup dalam menghadapi pengaruh-pengaruh kemajuan dan gaya hidup materialisme. Filsafat pendidikan Islam mempunyai pengertian secara khusus yang ada kaitannya dengan ajaran Islam. Secara rinci, dikemukakan bahwa filsafat pendidikan merupakan usaha untuk mencari konsep-konsep di antara gejala yang bermacam-macam, meliputi yang pertama yaitu proses pendidikan sebagai rancangan yang terpadu dan menyeluruh. Yang kedua, menjelaskan berbagai makna yang mendasar tentang segala istilah pendidikan. Yang ketiga, pokok-pokok yang menjadi dasar dari konsep pendidikan dalam kaitannya dengan bidang kehidupan manusia. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam yaitu pembahasan yang bersifat radikal tentang prinsip yang mendasar dari pendidikan Islam, yaitu hakikat pendidikan, manusia, peserta didik, kurikulum, metode, dan evaluasi. Di dalam buku Filsafat Pendidikan Islam, karya Profesor Dr. H. Ramayulis, dijelaskan bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu seperti juga ruang lingkup yang terdapat pada filsafat secara umum, yang meliputi kosmologi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama yaitu kosmologi, merupakan pemikiran yang berhubungan dengan alam semesta, ruang, dan waktu. Kenyataan hidup manusia sebagai ciptaan Tuhan, proses kejadian dan perkembangan hidup manusia di alam nyata, dan lain-lain. Yang kedua, ontologi, merupakan pemikiran tentang masalah asal kejadian alam semesta, dari mana asalnya, bagaimana proses penciptaannya, dan kemana akhirnya. Yang ketiga, epistemologi, merupakan pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh. Yang keempat, terakhir, aksiologi merupakan pemikiran tentang masalah nilai-nilai, misalnya nilai moral, etika, estetika, nilai religius, dan sebagainya. Selanjutnya, konsep filsafat pendidikan Islam. Kedudukan filsafat pendidikan Islam merupakan sebagai alat atau sarana untuk memahami dan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan Islam dengan mendasarkan atas keterkaitan hubungan antara teori dan praktek pendidikan. Peranan filsafat pendidikan Islam adalah harus mampu menjawab segala permasalahan dalam bidang pendidikan, baik yang berkaitan dengan sistem cara pengajarannya dan lain sebagainya. Filsafat pendidikan Islam harus mampu memberikan kemanfaatan bagi kesana pendidikan Islam, berupa yang pertama, membantu para perancang dan pelaksana pendidikan dalam membentuk pemikiran yang benar terhadap proses pendidikan. Yang kedua, memberi dasar bagi pengkajian pendidikan secara umum dan khusus. Yang ketiga, menjadikan dasar penilaian pendidikan secara menyeluruh. Yang keempat, memberi sandaran intelektual, bimbingan bagi pelaksana pendidikan untuk menghadapi tantangan yang muncul dalam bidang pendidikan, sebagai jawaban dari setiap permasalahan yang timbul dalam bidang pendidikan. Yang kelima, memberikan pendalaman pemikiran tentang pendidikan dan hubungannya dengan faktor-faktor spiritual, kebudayaan sosial, ekonomi, politik, dan berbagai kehidupan lainnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari paparan yang saya berikan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah usaha untuk membimbing manusia secara mendalam, baik itu jasmani maupun rohani, berdasarkan hukum-hukum agama Islam, supaya terbentuk pribadi yang utama sesuai dengan ajaran agama Islam.
Terima kasih kepada semuanya yang telah menyaksikan video saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyajian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.